Nyulang berpantun balik, dia dapat pantunnya tu. Iya kan? Bala buah kapa di muaro, sarik muatan buah kopi, menompang pule toke cangkeh, kapa datang dari padang. Dari mato asa mulonyo, kinilah jatuh dalam mati, tapuak ko indah ajo balik, alamai ambo cinta seorang bajonyo. Iya kan? Nyo balik pulo dek simutakin, kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana adik menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncang. Pulang tiba di rumahnya nikah hendak lagi. Ada di zaman dulu seseorang anak namanya Muttaqin. Jadi namanya rancak. Kini kan banyak orang bagi nama anak ko perengki. Tak tentu juang pangkana. Iya kan? Nah. Ini namanya indah, Muttaqin. Orang yang takwa. Iya kan? Dia sudah terdidik dengan agama Islam ini sebaik-baiknya. Ternyata ibu dan ayahnya berusia pendek. Muttaqin, ya ibu, ya ayah. Kalau kami tiada lagi, karena kamu sudah kami didik, sekolah di pesantren, menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kemudian engkau telah mempelajari agama secara sempurna. Nah, yang perlu pengamalannya lagi. Ada orang rajin belajar, mau mengetahui, tapi tidak mau mengamalkan. Al-ilmu bila amalin, kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, sama jo kayu tidak berbuah. Dia tidak ada gunanya. Di ilmu ini dia diamalkan. Ya kan? Apa kata ayah dan ibunya? Nak, kamu jangan memakan makanan yang haram ya nak. Makanlah makanan yang halal. Ya ibu. Meninggal ayah dan ibunya ini. Yang akan dimakan tidak ada lagi. Dia mengembara saja. Bekerja belum mau orang menerima. Karena dia belum dewasa. Dalam perjalanan bertemulah dia buah tergeletak di jalan. Buah itu sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Buah tin. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Jadi buah tin. Demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin ini tergeletak di jalan karena perutnya sedang lapar. Orang Minang mengecek lapa takaca mamang tarabu. Dek terlampau lita lapa, ya kan? Nyoba rasihan buah tin tu juai, nyoba makan. Setelah masuk ke dalam perutnya dia sudah kenyang, lasan daunnya kete ke bawah. Ya kan? Kemudian takana dia, astagfirullah. Buah tin tadi tidak punya saya. Dia didapatkan di jalan. Jadi yang dapat di jalan pun tidak boleh kita ambil. Itu bukan hak kita. Di kuado jatuh durian orang jangan diambil. Kok ka diambil? Yo minta. Kalau durian ala ke tengah, aku halal mah makalah. Ya kan? Ya kan? Halal itu. Tidak apa-apa lagi. Tapi yang tergeletak di bawah pohonnya setelah jatuh, jangan diambil. Itu tidak hak kita. Ya kan? Ya kan? Kemudian dia menangis. Ya Allah, sudah masuk ke dalam perut saya makanan yang haram. Semenjak kecil, baru kali ini yang haram masuk ke dalam perut saya. Ampunkan saya ya Allah. Ya kan? Allah baru mengampunkan kita
Kalau dosa kita sesama manusia, sudah saling memaafkan. Ya kan? Maliek-liek lah nyokate dari jalannya dapat buatin tadi. Rupa di atas jalan ada kabun. Kabun tu batang tin saya di dalam. Atau pikirlah dia. Rupanya buah tin nan jatuh ke jalan, nalah tamakan di ambogo, adalah buah tin nan talampau masak, jatuh, ambo pungut, ambo makan. Tanpa seizin orang punya. Nyo masuk ke dalam ladang tu. Nampak dia orang membersih-bersihkan ladang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akabana. Ya nyo kira-kira bau-bau berapa tu? Ya 2 balik 3 balik tahun. Akabana. Tadi paru embo lapa wana pak. Dapat dia ambo buah tin di bawah lah masak. Ambo berasihan ambo makan. Tanya to buah tin ko jatuh dari kabun ko pak. Berarti tidak punya ambo. Baroso ambo memakan pak. Sajak ketek sekali ko makanan naram masuk ke paru ambo. Maafkan ambo ya pak. Apa kata orang tadi? Saya tidak bisa memaafkan. Camenyo, bang kau tidak bisa pak memaafkan ambo. Ambo tidak punya kabun kau. Ambo tukang berasihan kabun kau menerima upah. Jadi tidak berhak ambo bagi maaf. Jujur pula tidak tukang kabun tadi. Jujur pula, ya kan? Kau orang limantu kau tukang kabun tidak wajib tu tu. Kan dah anjilo tu. Dapat di jalan saja makan saja tak apa tu doh. Kok lapang ambil lejek lain, tak ketahu orang punya doh. Ya kan? Bisa dijadikan pantun tu. 5 tu jo 5 lunggo, katigo jo 5 purui. Semakin kate semakin buntu antah kawaan nang katibo nan abih lah kusui. Maka hati kita ini akan kusut masai kalau banyak memakan yang haram, kalau kita tidak jujur. Rupa tukang kabun tadi orang jujur pula. Tak berhak ambo magi maaf dona. Siapa punya kabun pak? Nam punya kabun korajo. Di mana rumahnya pak? Ampe bulan nang berjalan ke sinan baru sampai. Apailah minta maaf. Kutiko tu Allah ada oto untuk dinaiki. Kalau orang itu tidak takwa, namu anak tu mutakin sesuai mana? Ya, jadi dia sangat takut makanan yang haram masuk ke perutnya. Maka dia berjalan 4 bulan menuju istana raja itu. Kok jawab ya? Tidak maaf, tidak lah. Nani jual nan tali nani suat nan kini cik tu tamakan dan bawanya kan indak lombo cilok ro dapat di jalan kok masuk neraka nanti kalau sama ndak awak seorang tu dah. Nah, mungkin itu pendapat orang. Ya kan? Dia ndak dalam perjalanan itu, ya kan? Kalau nampak air di semua kanyo minum, ya kan? Itu nyo minta ke orang nan ada sini. Selama berjalan sampai bulan. Akhirnya dia sampai di istana raja itu setelah 4 bulan. Ya kan? Tiba melapor ke tukang jago. Karena raja ini orang baik, juga sekuritinya orang baik. Tidak kasar. Akabana, ambo ingin bertemu jo raja, Pak. Boleh enggak, Pak? Boleh. Silakan masuklah. Masuk ke dalam. Singkit cerita batamulah jo rajo. Ana bisa ambo bantu nak kecik rajo. Pak, ambo orang tua ambo lah meninggal. Ketika ambo berjalan meninggal rumah untuk pergi merantau. Pitih nak ada parui lapa. Basuh dia ambo buah tin di jalan ambo makan. Ambo minta maaf ke orang dalam kabun. Tanya tu buatin tu jatuh dari kabun. Tapi apa tu tak mau bagi maaf kerana tak punya inyo katanya. Nyo menerima upah membersihan kabun sinan. Katanya apa nam punya?
Ampe bulan ambo berjalan kemari pak, takui ambo kullalahmin nabata haramun fannaru aulabihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lah jadi tempatnya. Ambo sekali ko makanan haram marupa kemasuk neraka ambo ndak lantai. Kalau ambo minta ampun seka Allah, indah apa maafkan Allah ndak mau mampunkan. Ini bahayanya kalau mengambil hak orang lain. Ndak mau minta ampun seka Allah, minta maaf ke orang tu. Orang kalau pergi ke Palembang, tinggal di Bantu. Apa ndak? Lainnya ranca apa paket ndak no. Ya kan? Apa ke meneleponnya? Ya kan? Jadi jangan lakukan apa-apa yang akan menyebabkan kita dibebani oleh dosa-dosa kita. Dosa itu apa? Yang mengganggu pikiran kita setelah kita berbuat. Itu dosa. Kecil rajo ko dalam hatinya, ya Allah, ko luar biasa nak. Selama ko ambo hidup, nah ada orang sejujur anak ko. Ya Allah, beri saya kesempatan mendidik anak ini, kemudian akan saya tambah ilmunya dan tinggal di sini belajar dengan saya. Di dalam hati, nyoma dok ke anak tu nyoba baga, itu baga. Wah, ang yun tak berfikir seketik je. Dapik dan buah di jalan nang makan je. Lanya lewa ang tak punya. Tak bisa ambo memaafkan ang. Dia lagi maaf lah ambo pak. Kalau ang minta maaf, ambo maafkan. Pi jadi budak ambo 3 tahun sih coach. Katanya pak, lain ambo selalu ambo hidup. Ambo jadi budak pak. Ambo sanggup pak, asal ya pak maafkan buatin nanti. Iyo je. Alah sinan. Kata rajo tadi jadi budak. Tapi tioknya ke meresek kerajonan bare, nya tagahan dek pembantu lain. Jadi mangambo dah, wa masuk ke pustaka tu Sinin ada guru-guru berajar sinan. Jadi yang pelajari saja buku dan ada di pustaka tu. Di lemari sinan tu baju untuk kamu bersalin sesudah mandi, disediakan oleh raja. Di sana ada dapur kafe, kamu makan di sana. Ya kan? Ada ayam babali, ada ayam rika-rika, ada ayam lado hijau, ada panggang ayam, ada opor ayam, ada ayam remuk. Banyak macam ayam kau. Hebat-hebat orang memasak ayam kau gini. Ya kan? Makan sedap. Apa kata anak tadi dalam hatinya? Kecik rajo kau mau jadi budak. Kira mau jadi anak kandung sih. Tugas saya hanya belajar, membaca. Kalau tidak tahu tanya kepada guru yang ada di pustaka ini. Ya kan? Tidak ada nyo kerajo barek. Di raja tadi dalam hatinya akan mendidik anak itu. Di luar tidak dilihatkannya di wajahnya. Lah sampai 3 tahun ku awak tu lah sesanang tu 3 tahun tu lupa awak jo buatin tadi lah. Anyolah sampai 3 tahun nyo turui rajo ko. Pak, apa berjanji dulu 3 tahun nambo siko jadi budak. Apa maafkan kesalahan ambo memakan buah tin dan dapet di jalan. Kinilah 3 tahun Bapak. Terima kasih ya Pak. Kata apa ambo jadi budak, tapi ambo jadi anak kandung. Tapi hati ambo alun sanang lah Pak. Bagus alun buah tin tu alun apa maafkan. Ya kan? Ambo maafkan buah tin nang makan. Tapi apa membana lo kawaang. Apa tu Pak? Ambo punya anak gadis 2 tahun di bawah umurnya. Matonya buto, telingonya dituriak, kaki lumpuh, tangan kompong. Iya kan? Tak dapat dia ambo jodohnya dona. Kini tolong nikahi anak ambo tu supaya ubah suami jonya ya. Iya kan? Jameh si mutakin tadi. Iya kan? Tangan kompong, mato buto, telingo dituriak, letau dituriak. Indak mendengar.
Ya kan? Kaki lumpuh. Nah, apa anda memasuk doh? Tapi kalau kamu mau ya, kan itu besar pahalanya untukmu membantu saya. Karena saya tidak dapat jodoh anak saya itu. Tapi calilah dulu. Ya kan? Dikawanilah dek rajo ko dari luar, kemudian izinan mencali anaknya. Kiro anaknya tu setelah dicaliak dek semutakin ko rancak dari Manohara. Ledon caliak Manohara di TV. Rancak dari itu. Hidungnya coda suntungga, bibir tipih asam sauleh, bulu mato samuik baririang, gigi putih cobintang timur, rambut panjang mayang taurai, batihnya si paruik padi, tumiknya cotalu buruang, pajalanan si ganjur lulu. Pado pai suruik nalabiah, alu tataruang patah tigo, samuik tapijak indak mati. Nah ada orang serancak tu lilimuan tu kan. Anak kecil mutakin kau kanak gadis tu dia kata ayah adinda buto talingo pakak tangan kompong kaki lumpuh, ternyata kamu cantik sekali. Kenapa ayahmu bilang begitu? Mutakin ambo dikatakan de ayah ambo buto tu matu ambo ko ndak ada ambo pergunakan untuk yang menimbulkan dosa. Yang saya lihat itu Al-Quran. Yang saya baca itu setiap hari Al-Quran dan hadis, pelajaran yang berguna. Saya tidak ikut melihat postingan-postingan yang tidak beres di HP. Saya tidak ada tertular penyakit-penyakit yang akan membawa saya kepada dosa besar. Ambo dikece lumpuh di ayah ambo, kaki ambo kondak pernah pai raun-raun jo laki-laki. Yang saya tahu, saya belum nikah. Haram berjalan dengan laki-laki. Jadi kaki saya ini tidak pernah melangkah dengan laki-laki lain ke Pantai Gondoria. Di kaki ambo ko tidak ada melangkah ke tempat maksiat. Ambo dikecian de ayah ambo, tangan ambo kompong, tangan saya tidak ada mengambil hak orang lain. Yang saya ambil itu yang punya saya. Jangankan punya orang, punya ayah saya yang tidak beliau izinkan, saya tidak mau menyentuhnya. Mutakin banyak anak bujang melamar ambo mutakin, gagahnya tidak kalah dari kamu, tapi kejujurannya tidak seperti kamu. Mutakin terimalah lamaran ayah ambo, engkau yang cocok jadi suami saya. Nyoba ya bawa pantunnya nak gadi tadi. Nyo orang Arab tidak dapat dan bawa pantunnya bahasa Arab tu dituangku tak dapat entahlah. Akito pindahan sepantunnya ko ke bahasa Minang. Akatonya Sultan Saidi Padang Tarok, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari bukit duo. O intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Ya kan? Jadi pantun orang Minang ko sindiran, hanya ibaratan ke cincin. Ya kan? Kecek si mutakin ko si kikih tabang Malayo inggo di rantiang batang surian menangihlah buruang patah sayo mencaliak bungo balarangan. Mutakin iko bungo dak balarangan banat, tapi kalau orangnya setuju ayahnya akan mengizinkan. Kan ayahku yang menawarkan kamu sebagai suamiku. Nyoba ya pantun ni mutakin ko cele. Balam timbago tigo gayo basarang di rumpun nawe adi ameh ambo timbago ndak mungkin kita campur bau. Nyopai lah. Ya kan?
Baam takin kecik rajo. Pak, anak apa mencali ambo lah babaju rancak-rancak siko. Kuli ambo lah batuka, ambo anak orang tani dulu. Kini di dalam istana saya kuli ambo lah rancak. Ya kan? Ambo tukar baju ambo jo baju mulai kamari dulu. Ambo barangke dari siko. Kalau ambo anak pak tu mencari ambo tandoyo nyokana hati kambo. Nyo pakai bajunya nanti bo jolong sinan dulu, ya kan baju buruk-buruk, nyo pai le, nyo laken topi cabik-cabik je. Baik. Anak gadis tadi menemui orang tuanya. Rajo tu, ya, masih mutakin tadi nyo lapai je. Jadi kamu bagaimana? Bangku ayah tibut biasa nyo pai, itu nan cocok untuk suami ambo. Kejujurannya memakan buah tin tergeletak di jalan, dia bersedia ke sini 4 bulan berjalan, tiba di sini bersedia jadi budak 3 tahun. Tak ada orang sejujur itu di negeri kita ini, Pak. Kalau yo kena hati kenyo carilah kecik rajo. Nyo pakai lo dia anak rajo ko baju nemburut, tu nyo bawa buah tin di tangannya cik, tu nyo pakai cadar. Cadar tu kan tak nampak wajah tak? Jadi kalau orang Islam pakai jilbab panjang, tertutup dado, tertutup pinggul, ya kan? Tu jilbab menutup aurat. Pakai lo cadar. Tu mazhab Syafi'i. Kalau nak pakai cadar berjilbab panjang tu mazhab Hanafi. Dia pakai cadar, nampak dia simutakin ko duduk di lapau tinggal. Tak ada orang. Tak ada orang berjudi sini, tak ada wampuk, tak ada minuman karek. Kan banyak lapau dijadiin orang untuk itu kan. Aba judi sini, wampuk, main domino, bertaruh. Ya kan? Itu banyak terjadi itu di lapau-lapau itu. Kaum muslimin, bapak ibu yang terhormat. Dah, bertanya cik dah. Mukanya pakai cadar nak nampak. Ambo dapat buah tin ko di jalan dah. Layalah ambo makan aja. Apa kata mutakin? Jangan. Kamu ini perempuan. Yo, jangan dimakan itu. Ambo dek dapat buah tin di jalan tu ambo makan. Ampe bulan ambo mencari orang punya tu engkau sampai. 3 tahun jadi budak. Kini nyo suruh dapat tu menikahi anaknya, sedangkan ambo alun punyo matopan pencarian lain. Ambo lalu sebeselimut yo kain saruang dia lo kateh dia kaki tampak dia lo ke bawah telinga terbuka. Di kaki rangi memantak, di kepala kepindia merangkak. Iya kan? Nyo bukaan cadarnya. Tak kajuit simutakin menjelik kira anak rajo tadi menga kamari dia kita alun nikah pulang awak balik bang kita nikah lah di nikahan dia ayah awak ya kan nyulang berpantun balik dia dapat pantunnya tu ya kan bala buah kapa di muaro sarik muatan buah kopi menompang pule toke cangkeh kapa datang dari Padang dari mato asa mulonyo kinilah jatuh dalam mati tapuak ko indah ajo balik alamai ambo cinta seorang bajonyo ya kan nyo balik pulo dek simutakin kapa ketek di lamun nombak kapa datang di Bengkulu dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang pandai bana adik menembak indak jo peluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncang pulang tiba di rumahnya nikah hendak rajo. Apa isi cerita kita ini? Kalau kita dalam hidup mempunyai sifat yang sidik, benar, jujur, anak miskin, ya kan? Akhirnya mendapat keuntungan yang besar. Keuntungan terakhir dia. Rajo tu anaknya tu cik seperusinya, tak ada laki-laki. Inyo lagi, nyo imbau mutakin kau sudah nikah, mutakin sekolah. Yo pak,
Allah selesai baca buku sadari pusaka dipelajari ialah apa? Buku politik, buku pemerintahan, buku ekonomi. Allah baca, Allah Pak. Apakah kamu sudah menguasainya? InsyaAllah Pak. Untuk apa engkau saya suruh di sana 3 tahun? Saya tidak punya anak laki-laki nak. Engkau sudah jadi suami anak saya. Tidak mungkin rasanya anak saya yang perempuan ini jadi raja. Maka kamulah yang akan menggantikan saya jadi raja. Kenapa bisa begitu? Karena si mutakin tadi anak jujur.